Pemirsa, benarkah jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran akan menjadi besar dan gemuk karena mengakomodir politik merangkul Presiden terpilih Prabowo Subianto? Berapa jumlah pasti kementerian serta pembagian tugas pada partai politik dan pihak-pihak yang mendukungnya? Dan kita akan langsung mendiskusikan hal ini dengan sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang sudah bergabung di studio bersama kami. Dan melalui sambungan Zoom ada pengamat politik Slamet Ginting. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Habib dulu. Bang Habib, mungkin kita ingin konfirmasi dulu. Karena informasi yang teman-teman wartawan di lapangan dapatkan, nomenklatur kementerian ada 46 kementerian dan 5 Menko sejauh ini. Itu betul nggak Bang Habib? Saya nggak bisa menyampaikan benar atau tidaknya ya. Saya juga mendapat informasi tersebut dari teman-teman beredar. Tapi kalau jumlah komisi memang 13 ya. 13 itu menyesuaikan dengan proyeksi jumlah kementerian yang akan datang. Nah, kalau kita lihat yang bisa dikonfirmasi misalnya di Komisi 3 itu kan ada perubahan ya, ada satu kementerian yang mitranya terpecah menjadi 3. Tadi kan mitra Komisi 3, kemudian katanya infonya mitra Komisi 13. Itu kan pasti bertambah. Dari 1 berarti kan menjadi 3. Nah, sehingga jika dibandingkan dengan yang ada saat ini, hampir dapat dipastikan memang terjadi penambahan. Akan terjadi penambahan, tapi untuk potensi tadi kalau 13 komisi bertambah, kan artinya ada penambahan itu Bang ya, 13, artinya potensi untuk bisa di angka 46 kementerian itu besar nggak peluangnya? Ya mungkin saja kan dari 11 ke 13 itu kan cukup signifikan ya, dua komisi. Ya betul, dari posisi tadinya ada 34 pos kementerian, kemudian ditambah 5 Kemenko dan 41 kementerian. Anda melihat apakah ini memang politik rangkul yang dilakukan oleh Pak Prabowo sejauh ini? Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana Pak Prabowo itu kan disampaikan tadi yang waktu yang di PKB kan ya, ingin menjalankan tugasnya sebagai presiden terpilih ya, dengan agenda-agenda yang cukup berat ya untuk dilaksanakan sendiri hanya oleh satu kelompok saja. Karena itu kata Pak Prabowo, beliau ingin mengimplementasi apa yang beliau sebut Kabinet Persatuan Nasional yang kuat. Kalau Persatuan Nasional kan berarti kan bukan satu kelompok yang ada, tapi merangkul sebanyak mungkin. Dan itu ditegaskan lagi ya oleh Pak Prabowo dalam beberapa momen setelahnya ya, bahwasanya ya tidak ada salahnya dengan politik merangkul itu, karena itu justru ciri khas bangsa kita, menyelesaikan masalah, mengerjakan tugas kebangsaan secara gotong royong. Oke, kita menuju ke Bang Slamet. Bang Slamet, kok tadi kan Bang Habib belum menyampaikan secara spesifik, tapi terbuka peluang potensi bisa ya bisa enggak untuk nanti postur kabinetnya 46 kementerian dan juga 5 Menko. Tapi dari komposisi ini apakah Pak Prabowo ingin kemudian mengakomodir banyaknya keinginan sejumlah pihak yang sudah mendukung selama ini dalam Pilpres atau bagaimana menurut Bang Slamet? Ya, tentu kalau kita lihat karakter Pak Prabowo, ini memang figur yang secara gradual ingin merangkul setelah setidaknya 15 tahun di luar pemerintahan sebagai oposisi dalam tanda petik. Dia melihat bahwa harus diperhatikan semua kepentingan, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan pemerintah, maka marilah bergabung, dan itu adalah ciri khas demokrasi Indonesia, adanya di sila keempat Pancasila. Jadi tentu kita harus melihat model demokrasi yang dianut di beberapa negara dan juga dibandingkan dengan kita. Misalnya kalau demokrasinya model mayoritarian, otomatis seperti di Inggris, maka yang dikemukakan adalah bagaimana yang menang itu yang berkuasa, yang kalah menjadi oposisi. Nah, kalau kemudian demokrasi model Amerika, demokrasi konsensus, maka di Senat ataupun di Kongres itu mereka bisa bersatu untuk kepentingan nasional.
Nah, demokrasi Pancasila justru yang seperti saya bilang itu sedang ingin digaungkan kembali oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini kita mengacu ke sini. Jadi sudahlah saatnya kita bersatu dalam wadah persatuan nasional yang kuat, yang solid, yang kokoh untuk kepentingan bangsa. Jadi bukan lagi bicara masalah berapa banyak kursi kabinet, tapi berapa banyak masalah yang harus dipecahkan. Jadi tidak bisa dilihat apakah gemuk, ramping, atau sedang seperti apa. Kalau misalnya model Amerika cukup ramping gitu ya, 15. Model Rusia sekitar 21, tapi model di India sekitar 57. Nah, tentu kita bisa melihat perbandingan itu mencari yang terbaik. Nah, berapa banyaknya? Tentu kalau tadi Bang Habib kemukakan ada rencana komisi 11 menjadi 13. Ya. Tentu ini sudah mengacu pada berapa banyak kementerian yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu. Baik, terus kalau misalnya kita lihat statement dari Pak Prabowo sendiri yang menyatakan bahwa Indonesia ini sebesar Eropa. Di Eropa saja ada 27 negara, jadi kita harus mempunyai kementerian yang besar untuk mengakomodir apa-apa saja yang menjadi pekerjaan di Republik ini. Anda setuju dengan itu? Ya, saya setuju. Tentu saja, tentu kita mesti ada perwakilan etnis. Kita banyak etnis di Indonesia, banyak agama, termasuk kemudian golongan dan segala macam. Saya kira Pak Prabowo akan menampung segala kepentingan-kepentingan itu terwakili di dalam kabinet. Termasuk menurut saya juga kalangan oposisi dalam tanda petik seperti kaum akademisi, itu mestinya juga dirangkul, bukan dibiarkan. Toh kami berpikir tanpa dibayar oleh negara, tapi berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Kritik kami kepada pemerintah misalnya, itu juga bukti cinta kami kepada negara. Jadi menurut saya konsep Bhinneka Tunggal Ika juga akan terhimpun di sini, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Jadi nanti saya kira akan ada perwakilan etnis-etnis, agama, golongan, dan segala macam. Saya kira begitu. Saya sepakat dengan niat Pak Prabowo seperti itu. Baik, penambahan dari 34 kementerian kemudian menjadi 46 kementerian ini kan juga pasti akan membutuhkan anggaran yang besar. Terus ada kantor kementerian juga yang ditambah. Kami masih akan mendalaminya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog kita kali ini. Bang Habib, ini kan kalau kita lihat ya, dari 34 pos kementerian, dugaannya, ini masih dugaan ya, masih prediksi akan kemungkinan akan menjadi 46 kementerian. Yes. Pasti di situ ada anggaran yang bertambah, harus juga ada kantor kementerian baru yang dipersiapkan dan seterusnya. Artinya kan ini anggaran APBN-nya juga akan membengkak begitu. Anda menilainya seperti apa? Ya tentu kita yang namanya efisiensi itu kita nggak lihat jumlah kementeriannya. Berapapun jumlah kementeriannya, kalau kita nggak efisien ya boros saja anggaran. Ya pasti banyak sekali memang evaluasi kita ya selama ini ada sektor-sektor yang memang masih dianggap cukup boros, seperti biaya perjalanan, lalu acara-acara, seremoni-seremoni dan lain sebagainya. Kalau kita detailing sampai ke satuan 3 sebetulnya masih banyak pos-pos yang kita bisa lakukan penghematan. Nah, di luar konteks itu ya yang paling penting ini kan hasilnya ya. Bagaimana misalnya kita membuka gerai misalnya kan ya, satu gerai dengan 10 gerai dalam konteks pembangunan gerainya tentu akan mahal yang 10 gerai. Tapi dalam konteks hasilnya, keuntungannya, manfaatnya, jika itu bisa berjalan dengan efektif ya, yang tadinya dianggap tidak efisien itu tentu akan sangat membawakan hasil yang baik gitu loh. Jadi jangan risau, ya, negara kita ini negara besar, bos. Ya. Negara kita ini negara kaya, kita sanggup, kita mampu kerja dengan format jumlah kementerian yang banyak, dengan format kabinet yang besar. Yang paling penting adalah bagaimana kita bekerja itu result oriented.
Untuk apa besar kalau memang nggak ada proyeksi akan membawa hasil yang besar gitu kan ya. Tapi nggak ada guna juga kecil tapi proyeksinya juga nggak akan membawa hasil yang besar. Jadi sudah kebutuhan. Ya, satu, ada dua sisi. Satu dalam konteks kita membagi tugas yang demikian besar, banyak ya, beban yang begitu berat karena kita negara kaya dengan SDM berlimpah dan peluang yang sangat besar. Yang kedua, kita memang harus mengedepankan politik merangkul. Politik gotong royong, itulah demokrasi kita. Kalau kita negara otoriter, kalau Pak Prabowo seorang yang otoriter, dia nggak mau dia bikin kabinet besar. Cukup beberapa partai pendukungnya saja. Tapi ini justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu komit pada yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah kita, ya, itu dengan melibatkan sebanyak mungkin orang dalam pemerintahannya. Jadi untuk faktor kebutuhan tadi ya, sehingga nomenklatur itu potensi tambah jadi 46 itu besar. Saya bilang tadi, saya kan di sini berapa kali, Vita, Kementerian Hukum dan HAM, ya kan ya, itu bisa dibedah menjadi 4 atau 5 kementerian. Yang sekarang isunya kan jadi kementerian. Isunya ya, saya belum konfirmasi, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Imigrasi dan Lapas. Isunya ini ya, belum saya konfirmasi. Itu aja udah menjadi 3, dari 1 menjadi 3. Gitu. Nah, tapi pertanyaan begini Bang Habib, kan kita tahu ya bahwa setiap kemudian kader Partai Gerindra dan siapapun lah yang menyampaikan bahwa pembentukan nomenklatur kementerian dan siapa-siapa yang akan menduduki pos menteri ini kan hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi kan kita tidak bisa menafikan Pak Prabowo merupakan presiden terpilih sekaligus sebagai ketua umum Partai Gerindra. Akankah Gerindra juga pasang call tertinggi untuk mendapatkan jatah lebih banyak dibandingkan dengan partai lain? Yang sesungguhnya kalau di antara kader Partai Gerindra ini kalau disuruh jadi menteri malah lempar-lemparan gitu kan ya. Ya kan ya. Anda saja gitu kan ya. Kenapa? Kami tahu ya, kami sudah punya presiden. Yang pertama, presiden itu ya super menteri gitu kan, setara dengan seluruh menteri yang ada di kabinet gitu loh. Yang kedua ya, kami tentu tegang rasa ya, bahwasanya nggak mungkin hanya kelompok kita saja nih, dengan beban yang demikian berat, nggak mungkin hanya partai kita saja, nggak mungkin hanya koalisi kita saja, nggak mungkin hanya kelompok kita saja yang menjalankan tugas kebangsaan. Jadi nggak bermasalah kalau dapat lebih kecil ya dibandingkan dengan partai lain. Lihat aja kita. Nanti Gerindra bukan partai yang paling banyak dapat menteri. Setahu saya seperti itu. Coba deh. Baik, kita ke Bang Slamet. Bang Slamet, ketika melihat 46 kementerian, ini pertanyaan yang juga serupa dengan Bang Habib, akan ada anggaran yang membengkak di situ. Anda menilainya seperti apa? Ya, tentu kalau kita lihat perjalanan nanti di tahun 2025, toh APBN-nya sudah dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi ya. Maka kemudian di awal tentu harus menyesuaikan. Lalu apakah harus ada gedung-gedung baru? Saya kira juga tidak. Misalnya dipecahnya Kementerian Hukum dan HAM, ada imigrasi dan segala macam, ada pemasarakatan. Toh kantor-kantornya sudah ada. Jadi naik kelas sebenarnya dari Direktorat Jenderal menjadi kementerian. Begitu juga di Kementerian Keuangan ada bea cukai dan lain-lain itu, dan pajak itu misalnya jadi kementerian tidak perlu membangun gedung baru, hanya naik pangkat ya, naik derajat dari tingkat Direktorat Jenderal menjadi kementerian. Tentu risikonya semakin gemuk, ada penambahan biaya, yaitu itu adalah konsekuensi logis. Tinggal bagaimana caranya melakukan efisiensi, fokus pada 17 program unggulan Presiden terpilih Prabowo. Fokus pada asta citanya. Jadi semua menurut saya mesti menyesuaikan di situ. Kalau saya lihat memang background Pak Prabowo sebagai tentara misalnya, yang ideal bagi Pak Prabowo adalah 1 batalion misalnya 8 kompi. Yang ada di kompi standar, batalion standar kan cuma 5 kompi. Begitu juga pada waktu memimpin Kopassus, dari 3 grup ditingkatkan menjadi 5 grup. Pada waktu menjadi Panglima Kostrat, Jenderal Prabowo juga ingin ada divisi ketiga, jadi baru terlaksana. Memang selalu berpikir gemuk ya dalam tanda petik, karena
luas Indonesia yang 27 sama dengan 27 negara di Eropa, itu yang menjadi alasan pokok Pak Prabowo. Dan juga yang paling fokus sebagai tentara, dia selalu bicara stabilitas politik. Makanya dia tidak ingin kemudian partai-partai yang tidak masuk di dalam pemerintahan menjadi merecoki dalam tanda petik menghambat jalannya pemerintah. Karena itu dirangkul, ayo kita sama-sama. Dan ini menurut saya juga tentu yang harus diingatkan, gemuk boleh tapi mesti efektif dan efisien. Tidak kemudian biayanya melebihi 34 kementerian yang sebelumnya ada di era pemerintahan Presiden SBY maupun Presiden Jokowi, begitu. Baik, gemuk boleh tapi tidak harus tetap efektif dan efisien. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bang Slamet.